Hai sahabat Info Dunia, kembali lagi di channel kita. Namaku Hanifa. Hari ini aku akan membahas tentang seorang ibu yang mempunyai kehidupan ganda. Di siang hari dia mengurus anak-anaknya, di malam hari dia menjajakan fantasi nakal. Sampai suatu hari dia tiba-tiba aja menghilang. Polisi membutuhkan waktu hampir 1 dekade untuk memecahkan kasus ini. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi sama dia dan bagaimana sampai semua ini bisa terkuak? Yuk kita bahas. Paige Burkeveld adalah ibu dari 3 orang anak. Dia menjalani hidup yang bisa dibilang sempurna. Kelihatannya tuh sempurna banget gitu ya. Dikenal sama teman-teman dan keluarganya sebagai orang yang ramah, dan kalau ada ngumpul-ngumpul gitu ya, dia selalu bisa mencairkan suasana. Dia juga dikenal sebagai orang yang sangat menyayangi keluarga, terlebih lagi sama anak-anaknya. Jadi ketiga anaknya itu adalah segala-galanya buat Paige. Suaminya dia bernama Rob Dixon. Rob Dixon ini lahir berasal dari keluarga yang kaya. Mereka menetap di salah satu daerah kelas atas yang bernama Grand Junction di Colorado. Dan Paige sangat-sangat menikmati hidup mewahnya ini. Tapi tetap ya teman-teman, kehidupan orang tuh nggak ada yang sempurna. Jadi menurut teman-teman dan kerabatnya Paige, Rob Dixon itu orangnya rada sedikit aneh. Karena kalau dia lagi baik, itu dia bisa baik banget. Tapi kalau dia udah marah, dia tuh bisa langsung ngamuk-ngamuk nggak karuan. Terus ngeluarin kata-kata yang anceman gitu loh, kata-kata anceman sama orang lain yang bisa bikin orang lain takut pastinya. Dan pada Oktober tahun 2004, Paige melakukan panggilan kepada 911 yang isinya seperti ini. 911, where's your emergency? My husband and I were in a fight. He wanted the children to stay with him, and he said that I would come home and find them all murdered. What's your name, ma'am? Paige Dixon. Tapi saat itu polisi nggak menindaklanjuti laporan Paige ini karena mereka pikir memang belum ada bukti kekerasan sama sekali. Jadi ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa, dan Rob pun nggak didakwa apa-apa saat itu. Tapi 1 tahun kemudian, Paige kembali melakukan panggilan 911. Tapi kali ini dia bilang sudah diperlakukan secara kasar. Pokoknya udah ada kekerasan fisik gitu ya yang dilakukan oleh suaminya. Setelah 8 tahun menikah, akhirnya Rob dan Paige bercerai. Dan sekarang Paige berarti harus berusaha sendirian ya untuk memenuhi segala macam gaya hidup mewahnya. Tapi untungnya setelah perceraian dari keputusan harta gono gininya gitu ya, si Paige ini dapat rumah yang di Grand Junction itu. Jadi di situ dia tinggallah bersama ketiga anaknya. Paige ini sangat-sangat berbakat di bidang seni. Dia pun membuka studio tari untuk anak-anak. Dia mengajar tari anak-anak gitu ya. Dia juga buka usaha kuliner dan beberapa usaha kecil lainnya juga. Jadi ternyata Rob Dixon ini suami keduanya Paige, dan saat Paige dengan Rob sudah bercerai, Paige pun kembali berhubungan lagi, pacaran lagi sama suami pertamanya, yaitu Ron Butler. Ron Butler sama Paige itu menikah pada saat mereka lulus SMA. Jadi kayak cinta masa SMA-nya dia, cinta pertamanya si Paige lah bisa dibilang teman-teman. Ron Butler itu tinggal di daerah Denver. Jadi kalau misalkan mereka mau ketemuan, mereka itu janjian ketemu di tengah-tengah antara Denver sama Grand Junction, yaitu di daerah Eagle. Di hari terakhir Paige terlihat, dia meninggalkan rumah jutaan dolarnya untuk bertemu dengan salah satu mantan suaminya itu. Dan sayangnya, ibu muda ini tidak akan pernah terlihat lagi. Kamis 28 Juni 2007, Paige makan siang sama Ron Butler. Terus jam 7 malam dia pulang berkendara lagi ke Grand Junction. Tapi sampai jam 11 malam itu dia nggak juga sampai di rumah. Anak-anaknya saat itu udah khawatir banget. Terus dia ninggalin voicemail di handphone ibunya. Berikut ini rekamannya. Hi, Mom. I was just wondering when you were gonna get home, Mom. Sorry, Mom, you are really mean. You said you would be back by 4:30 and you haven't even been back yet. We're really happening. Please call back quickly. Sampai besok paginya si Paige belum pulang juga. Akhirnya karena khawatir, Ron Butler pun menghubungi polisi setempat. Tapi polisi saat itu nggak punya banyak petunjuk untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Paige gitu ya.
Dan mereka pun akhirnya tanya-tanya sama keluarga teman-temannya Paige gitu. Pertama kali yang mereka tanya itu ya ayahnya Paige. Polisi tanya sama ayahnya, kamu tahu nggak kalau anak kamu tuh menghilang? Dan kata ayahnya Paige bilang kayak gini dia, kalau misalkan si Paige nggak pulang ke rumah sama anak-anaknya tanpa kabar, pasti sesuatu terjadi sama dia. Karena dia nggak mungkin ninggalin anak-anaknya tanpa kabar kayak gitu. Begitu juga jawaban dari teman-teman dekatnya Paige. Mereka bilang nggak mungkin banget Paige pergi kayak gitu aja terus ninggalin anak-anaknya. Karena menurut mereka ketiga anaknya itu adalah segala-galanya buat Paige. Pasti sesuatu terjadi nih sama Paige gitu. Tolong diselidikin deh Pak Polisi gitu ya. Dan ya seperti biasanya kalau terjadi sesuatu sama seseorang, pasti yang diselidikin pertama kali adalah orang-orang terdekatnya dia. Jadi saat itu, dua mantan suaminya Paige, yaitu Rob Dixon dan Ron Butler, menjadi tersangka utama mereka. Terutama Ron Butler, karena dia adalah orang yang terakhir kali melihat Paige. Saat polisi ngecek histori telepon mereka, ditemukan kalau Paige dan Ron Butler itu mereka teleponan di malam Paige menghilang. Itu sekitar jam 9 malam. Tapi di telepon itu Paige bilang dia udah sampai di Grand Junction, tinggal belok, udah mau sampai rumah nih gitu. Sedangkan sinyal dari handphonenya Ron menunjukkan kalau dia itu ada di Denver. Jadi Denver dan Grand Junction itu jaraknya jauh, kalau naik mobil tuh bisa sekitar 2 jam teman-teman. Ya saat itu pun Ron Butler langsung dicoret dari daftar tersangka karena nggak mungkin banget gitu ya dia bisa ngapa-ngapain si Paige gitu. Jadi sekarang polisi pun fokus sama mantan suami keduanya Paige, yaitu Rob Dixon, yang sekarang dia tinggal di Philadelphia. Dan emang banyak juga ya teman-teman yang berpikir kalau Rob Dixon ini ada hubungannya sama hilangnya Paige, mengingat perpisahan mereka yang bisa dibilang bukan dengan cara baik-baik. Terus salah satu temen baiknya Paige yang bernama Barbara Campbell, dia tuh bilang sama polisi, katanya beberapa hari lalu Paige itu cerita sama dia kalau dia ngerasain sesuatu yang bikin dia takut. Dan Paige ngerasa kalau ada hal buruk yang bakalan terjadi sama dia. Nah saat ini tersangka utamanya itu Rob Dixon kan ya. Tapi dia juga melakukan panggilan telepon ke handphonenya si Paige. Dan kata-katanya itu benar-benar mencemaskan si Paige. Polisi pun akhirnya berhasil melacak keberadaannya Rob Dixon di malam Paige menghilang. Dan ternyata dia ada di Philadelphia. Jadi dia juga dicoret dari daftar tersangka. Terus kira-kira apa atau siapa gitu ya yang ditakutin sama Paige ya teman-teman? Polisi pun melihat histori teleponnya Paige dengan lebih teliti, dan disinilah mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yang merubah semua kasus ini menjadi lebih membingungkan lagi teman-teman. Jadi selain profesinya Paige sebagai guru tari anak, dia juga berprofesi sebagai wanita pendamping yang dia sebut sebagai Models Inc. Dan tentunya ini benar-benar berita yang mengejutkan juga nih buat teman-teman dan keluarganya Paige. Penyelidikan pun sekarang menjadi lebih rumit dan pastinya bisa menjadi lebih banyak tersangka lagi. Dan juga mungkin lebih banyak rahasia lagi nih. Lalu kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Juli, 3 hari setelah Paige menghilang, seseorang menelpon 911 dan melaporkan dia melihat sebuah mobil sedang terbakar di parkiran. Dan yang terbakar itu adalah mobilnya Paige. Walaupun sepertinya semua bukti-bukti fisik sudah dihancurkan, tapi polisi menemukan sesuatu yang menarik nih. Jadi bangku yang di bagian setirnya gitu ya, itu tuh bener-bener dijauhin banget ke belakang. Kayaknya bekas dipakai seseorang yang badannya tuh tinggi banget, yang kakinya panjang. Padahal Paige ini tingginya cuma 5,4 kaki atau sekitar 165 cm. Saat polisi nyuruh seseorang yang tingginya sama dengan Paige untuk duduk di kursi itu, bahkan kakinya tuh nggak nyampe ke pedal gasnya teman-teman. Jadi nggak mungkin itu bekas Paige yang pakai ya. Juga di bagasi mobil Paige, mereka menemukan satu buku jadwal harian yang berisi rencana hariannya Paige gitu ya. Tapi entah gimana itu buku nggak kebakar. Dan 4 hari terakhir, jadwal 4 hari terakhir, itu kertasnya udah disobek, udah nggak ada. Tapi nggak ada tanda-tanda keberadaannya Paige. Di mobil itu pun nggak ada jasadnya dia.
Jadi ya saat ini masih belum tahu Paige itu masih hidup atau sudah meninggal atau kayak gimana. Tidak mau menyerah, akhirnya orang tua, keluarganya Paige, juga para penghuni Grand Junction, mereka berunjuk rasa meminta polisi melakukan pencarian besar-besaran untuk Paige. Dan akhirnya 100 orang penghuni Grand Junction membantu pencarian ini. Luar biasanya pencarian ini membuahkan hasil karena di jalan raya arah selatan kota, jadi mereka tuh menemukan barang-barang pribadinya Paige. Jadi udah dibuang gitu ya di jalan di sini. Ntar berapa meter kemudian ada lagi. Jadi kayak apa mungkin gitu ya Paige ini diculik, abis itu dia buang barang-barang pribadinya supaya seseorang bisa menemukan keberadaannya dia. Anjing pelacak pun diturunkan sama kepolisian, disuruh ngelacak barang pribadinya itu ya, dan semua petunjuk itu ternyata berakhir di sebuah tepi sungai. Dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Paige juga di sana. Ternyata di malam Paige menghilang, dia menerima telepon dari beberapa kliennya. Dan ada salah satu kliennya yang bernama Jim. Dia itu nelfon si Paige berkali-kali. Jadi nama panggilannya Paige kalau lagi menjadi wanita pendamping itu adalah Carrie. Yeah, this is Motel 6 room 237. I was just checking to see if you had somebody coming out or not. Thank you. Hello, yeah, this is Jim. Just calling to see if Carrie was available tonight. Beberapa hari sebelum Paige menghilang, ternyata si Jim ini juga udah nelfonin dia berkali-kali. Tapi Jim ini telepon ke handphonenya Paige menggunakan telepon sekali pakai. Jadi tuh telepon sekali pakai tuh kayak udah termasuk nomornya di situ, bisa dipakai dan gak harus registrasi. Polisi pun selidikin dan ternyata nomor itu terjual di Walmart 2 hari sebelum Paige menghilang. Pria yang beli pun terekam di CCTV. Akhirnya polisi bisa menemukan Jim atau yang nama aslinya adalah Lester Jones. Dan kalian tahu, si Lester Jones ini tempat kerjanya nggak jauh dari tempat mobilnya Paige terbakar. Jadi cuma seberang-seberangan aja, nggak sampai 500 meter. Si Lester Jones ini juga pernah didakwa untuk penyerangan seksual dan penculikan sama mantan istrinya di tahun 99. Dan Lester Jones juga memiliki tubuh yang tinggi, sekitar 6,5 kaki atau 190 cm. Saat polisi bertanya sama mantan istrinya John yang diserang itu, dia pun bilang sama polisi kalau waktu itu Jones ngancem dia untuk bawa dia ke danau, membunuh dia di sana, lalu mengubur tubuhnya dia di tempat yang gak akan ada orang lain yang tahu. Does it bother you at all that somebody's missing? And you know that somebody could be involved in this service. And you know you used the service. Yes. That should. Sure should. Her car is found a stone's throw away from where you work. Does that bother you? Doesn't bother you at all. Okay. Her car is found torched a stone's throw away from where you work. That doesn't bother you? Does it make you nervous that we may think you did something? No. It should. Yang Jones tidak tahu, pada saat dia diinterogasi oleh kepolisian, beberapa petugas juga udah ada yang nyamperin istrinya dia yang sekarang untuk tanya-tanya. Dan istrinya itu bilang sama petugas kalau di malam Paige menghilang, dia itu lagi keluar kota. Jadi istrinya keluar kota, tapi Jonesnya itu ada di Grand Junction. Karena Jones memang tinggalnya di Grand Junction juga nih. Dia ada di Grand Junction, istrinya itu keluar kota. Terus gimana dengan saat 3 hari Paige menghilang, saat mobilnya Paige itu terbakar di sebuah parkiran? What'd you do the rest of Sunday, Les? I don't know. I mean, we hung around. That's it. Okay. Actually, that's not it. All right. I have investigators out talking to your wife. Okay. Okay. What'd you do Sunday evening, Les? Went to bed. Incorrect. Okay. Les, I need to be able to tell this family, these little kids, where Mom is. Good, bad, or indifferent, they need closure. Would you not agree they need some closure? I would, yes. Jones akhirnya mengaku kalau dia itu keluar rumah sekitar jam 9 atau jam 10 malam di hari Minggu.
untuk mematikan lampu di tempat kerjanya. Katanya di tempat kerjanya tuh dia lupa matiin lampu, makanya dia harus balik lagi ke sana. Itu waktu yang sama ya, sama dengan seseorang ngelaporin kalau mobilnya Patch itu terbakar. Sedangkan saat polisi melakukan pencarian di tempat kerjanya John, mereka menemukan bukti-bukti yang lebih mengejutkan. Dia punya banyak notes tentang wanita pendamping lainnya. Jadi di situ ada ukuran beratnya wanita-wanita ini, terus hubungan seks seperti apa yang akan dia lakukan sama semua wanita ini, kayak gitu. Juga bungkus handphone sekali pakai yang nomornya sama dengan yang menghubungi Patch. Juga ada bra yang ukurannya itu sama dengan miliknya Patch. Bukti lain yang mencurigakan juga, ada beberapa Viagra, wig laki-laki, dan juga timbangan makanan dari usaha kulinernya Patch. Juga ada tabung gas di bawah meja peralatan kerjanya Jones. Dan kata bosnya Jones tuh itu emang nggak harusnya ada di sana. Dan kalian inget ya, tempat kerjanya Jones ini jaraknya cuma sekitar 500 meter loh dari tempat mobilnya Patch terbakar. Tapi dalam interogasi, Jones menyangkal semua tuduhan polisi. Bahkan, dia tuh nggak ngaku kalau pria yang terekam di CCTV itu adalah dia. Ya ampun, padahal polisi aja udah lihat itu dia gitu ya. Dia nggak ngaku loh teman-teman. Bener-bener pembohong ulung ya. Tapi walaupun begitu banyak bukti yang ditemukan, nggak ada satupun yang menjadi bukti kuat untuk bisa menangkap si Lester Jones. Jadi akhirnya ya dia nggak didakwa apa-apa. Patch itu hilang di tahun 2007 kan ya. Tapi selama 5 tahun setelahnya nggak ada satupun yang didakwa atas hilangnya dia. Dia pun belum ditemukan dalam keadaan hidup ataupun mati. Walaupun polisi yakin banget kalau Lester Jones adalah pelakunya. Sampai akhirnya di tahun 2012, seorang pendaki menemukan sebuah tengkorak kepala manusia. Dan masih ada lakban yang membalut tengkorak kepala manusia itu. Terus polisi pun akhirnya datang ke sana, mereka cari-cari di area sekitar situ, dan mereka menemukan beberapa tengkorak manusia, bagian tubuh manusia gitu ya. Yang akhirnya setelah diautopsi dikonfirmasi bahwa itu adalah milik Patch Bergfeld. Tapi sayangnya karena udah lama banget mungkin ya teman-teman, jadi polisi nggak bisa mengetahui gimana caranya Patch bisa meninggal. Yang mereka tahu cuma ya Patch itu diculik. Kenapa mereka bisa tahu? Karena memang beberapa item yang dibuang sama Patch ke jalan raya itu, dan juga lakban yang masih membalut tengkoraknya itu. Through a mountain of circumstantial evidence, we're able to determine that Lester Jones was the only person who could have done it. Akhirnya Lester Jones pun ditangkap karena memang dia adalah tersangka utama kepolisian kan ya. Apalagi sekarang itu udah ada jasadnya Patch. Pada September 2016 saat di persidangan Lester Jones dinyatakan tidak bersalah. Tapi jaksa penuntut nggak mau menyerah gitu aja. Mereka bilang setiap nyawa itu berarti, jangan sampai karena profesinya Patch yang menjadi wanita pendamping itu membuat orang-orang berpikir kalau dia tuh nggak pantas dapat keadilan. November 2016 persidangan dimulai lagi. Kali ini putrinya Patch bersaksi di pengadilan. Istrinya Jones juga bersaksi di pengadilan. Nah saat investigasi, mobilnya Jones ini kan diambil sama polisi, terus diperiksa ya sama mereka. Setelah selesai, salah satu petugas kepolisian pun telepon John untuk tanya gitu, nih mobilnya udah selesai nih diperiksa, mau dianterin kemana nih mobil, atau mau diambil apa gimana gitu. Tapi jawabannya Jones malah seperti ini. If you need us to bring one to you or come and pick one of you up, we can do that for you. I don't think so. Mr. Jones, I'm not following you. He asked me if I would bury a body. I'm sorry? You asked me where I could bury a body. When did I ask you that? Dan rekaman telepon itu pun langsung dihadirkan di pengadilan sebagai bukti. Akhirnya setelah penantian selama 9 tahun lebih, Lester Jones dinyatakan bersalah. Dia dihukum seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Sebenarnya sampai sekarang banyak juga orang yang berspekulasi kalau Rob Dixon itu ada hubungannya sama semua yang terjadi dengan Patch.
Tapi ya nggak ada bukti sih untuk semua klaim itu. Tapi walau kayak gimana, pengadilan udah memutuskan Lester Jones bersalah atas pembunuhannya Paige ya. Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman tentang kasus ini? Atau kalian punya konspirasi lain gitu, pemikiran lain? Komen ya teman-teman. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya.